Oke, halo semuanya. Yuk kita langsung mulai aja sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal mengurai benang kusut dari konflik AS dan Iran yang lagi panas-panasnya sekarang. Kita bakal melacak dampaknya secara menyeluruh ya, mulai dari ruang-ruang kekuasaan di Washington sampai ke jalanan lokal di Teheran. Situasinya ini bergerak cepat banget, dan kita akan lihat langsung gimana satu keputusan geopolitik aja bisa memicu reaksi berantai yang dampaknya dirasakan di seluruh penjuru dunia. So, mari kita mulai. Nah, buat memahami kekacauan global ini, kita akan melacak lingkaran dampaknya dari pusat hingga ke pinggiran. Kita mulai dari pusat gempanya dulu, kebuntuan AS dan Iran, terus kita bahas strategi militer dan biayanya, meluas ke eskalasinya di Lebanon, guncangan ekonomi global, dan terakhir, realitas pahit di dalam negeri Iran. Bagian 1, kebuntuan AS Iran. Ini adalah sang katalis, titik awal di mana retorika tingkat tinggi langsung berhadapan dengan reaksi pasar secara instan. Semuanya ini bermula dari retorika yang akhirnya memicu krisis nyata. Coba perhatikan ultimatum dari Donald Trump ini. Iran tidak bisa mengendalikan diri. Mereka tidak tahu cara menandatangani kesepakatan non-nuklir, mereka sebaiknya segera bertindak pintar. Kutipan ini, apalagi pas ditambah dengan ancaman blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran, wah, itu benar-benar langsung jadi katalis kepanikan pasar. Dan kalian tahu apa konsekuensi langsungnya di dunia nyata? Cepet banget. Harga minyak mentah patokan Brent langsung melonjak dari $110 di hari Selasa jadi $115 per barrel hampir dalam sekejap. Pasar itu kan nggak mau nunggu buat lihat apakah ancaman itu bakal kejadian atau enggak ya. Mereka seketika bereaksi keras terhadap potensi gangguan pasokan energi. Terus kenapa sih pasar merespons sebegitu liarnya? Jawabannya ada di angka 20%. Kira-kira seperlima, ya 20% dari seluruh logistik minyak dan gas dunia itu melintasi Selat Hormuz. Dan Iran, sebagai balasan atas ancaman blokade AS tadi, secara aktif ngancam bakal mengganggu lalu lintas di selat tersebut. Jadi bayangin aja, kita lagi ngadepin kebuntuan di salah satu titik paling krusial buat urat nadi energi global. Nggak heran kalau panik kan? Oke, lanjut ke bagian 2, strategi dan biaya militer. Di sini kita bakal melihat perdebatan soal pendekatan yang dipakai oleh Washington. Ini poin yang super krusial. Di dalam sidang Kongres AS, ada kontras yang tajam banget. Di satu sisi, Menteri Pertahanan AS mengklaim kalau operasi yang disebut Midnight Hammer itu sukses besar. Katanya fasilitas nuklir Iran udah hancur di bawah tanah. Tapi, di sisi lain, ada argumen kontra yang menantang narasi itu. Argumen ini bilang kalau Iran tuh belum menyerah. Mereka malah ngebangun perisai misil konvensional yang secara efektif bikin Amerika Serikat balik lagi ke titik awal. Kayak seolah nggak ada kemajuan berarti. Jadi perdebatan strategisnya adalah, apakah pendekatan militer ini benar-benar melemahkan ancaman atau cuma sekedar ngubah bentuknya aja? Tapi gini, terlepas dari perdebatan taktis mana yang benar tadi, ada satu fakta konkret yang nggak bisa dibantah. Pihak Pentagon mengonfirmasi kalau perang ini udah menelan biaya Amerika Serikat sebesar $25 miliar. Sejauh ini ya, 25 miliar. Itu jelas beban finansial luar biasa yang terus menumpuk dari kebuntuan ini. Masuk ke bagian 3, eskalasi regional di Lebanon. Kita geser pandangan kita ke Timur Tengah melihat bagaimana konflik ini meluas dengan penuh kekerasan. Gencatan senjata yang udah rapuh di sana, sekarang benar-benar runtuh. Bayangin angka ini, 450 ton. Itu adalah jumlah bahan peledak masif yang dijatuhin militer Israel cuma buat menghancurkan satu terowongan Hizbullah sepanjang 2 km di kota Kantara. Militer Israel memang menyatakan menemukan senjata dan fasilitas jangka panjang di situ. Tapi, efek dari ledakan sebesar ini, hampir seluruh kota rata dengan tanah, sejarah dan rumah-rumah penduduk musnah, dan ini memicu memori traumatis orang-orang soal ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut tahun 2020 lalu. Nah, dari semua rentetan konflik ini, harga yang paling mahal jelas dibayar sama warga sipil. Lebih dari 40 orang tewas cuma dalam hitungan hari. Para pekerja pertahanan sipil malah ikut terjebak di bawah puing-puing pas mereka lagi nyoba nyelamatin orang lain. Dan yang bikin lebih miris lagi, laporan yang didukung PBB nyebutin kalau konflik yang terus berjalan ini bikin hampir 1/4 populasi Lebanon sekarang ngadepin tingkat kelaparan yang akut. 1/4 populasi loh. Selanjutnya, bagian 4, guncangan ekonomi global. Di sini kita ngomongin rantai pasokan yang terputus jauh di luar kawasan Timur Tengah. Jadi, seiring konflik ini terus menyebar kayak efek domino, guncangan ekonomi makronya kerasa masif banget. Rantai pasokan global putus. Contohnya di India nih, harga bahan bakar yang meroket bikin maskapai penerbangan di sana ngasih peringatan soal potensi kebangkrutan karena biaya operasionalnya udah nggak masuk akal. Terus, gara-gara gangguan pergerakan di Selat Hormuz tadi, pasokan gas dibatasi sampai 20%. Kedengarannya mungkin sepele, tapi ini langsung mencekik industri-industri padat karya yang justru jadi tulang punggung ekonomi.
Biar lebih kebayang, kita ambil contoh spesifik. Ada satu kota di India Utara namanya Firozabad. Kota ini memproduksi 70%, 70% kebutuhan kaca untuk seluruh India. Industri ini krusial banget buat PDB mereka dan jadi penyedia lapangan kerja terbesar kedua di India setelah pertanian. Tapi masalahnya, tungku-tungku pembuat kaca ini kan butuh gas biar terus menyala. Dan pasokan gas itulah yang sekarang lagi keganggu parah gara-gara konflik. Dampaknya bukan sekedar angka di atas kertas ya. Waktu pabrik terpaksa tutup berhari-hari karena nggak ada gas, itu secara instan menghancurkan periuk nasi para pekerja. Dengerin kutipan dari Omes Babu ini, seorang pekerja upah harian. Dia bilang, saya bahkan tidak bisa membayar biaya sekolah anak-anak saya. Bekerja dengan kaca adalah satu-satunya keahlian saya. Cerita Omes ini benar-benar mewakili penderitaan lebih dari 150.000 pekerja harian di industri tersebut. Ini gambaran nyata gimana keputusan geopolitik di satu benua bisa langsung menghancurin ekonomi keluarga di belahan dunia lain. Dan akhirnya, bagian 5, di dalam Iran. Kita akan perbesar fokus kita untuk melihat krisis domestik serta perebutan kekuasaan yang terjadi. Keseharian warga Iran sekarang ada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Realitas ekonominya super suram. Nilai tukar mata uang mereka anjlok parah ke rekor 1,8 juta rial per 1 dolar AS. Gila kan? Dampaknya sekitar 4 juta orang kehilangan pekerjaan. Kalau kita ngomongin ruang digital, internet udah diblokir selama 61 hari, yang otomatis mematikan semua bisnis online. Belum lagi tindakan keras aparat keamanan yang sangat ketat, di mana setidaknya 21 orang udah dieksekusi sejak perang ini dimulai. Di tengah krisis yang bertumpuk-tumpuk ini, rezim pemerintahan mereka di dalam juga terbelah dua. Ada perebutan kekuasaan yang makin panas buat nentuin cara bertahan hidup. Di satu kubu, ada kelompok garis keras yang bersikeras kalau segala bentuk negosiasi sama pihak barat tuh bakal bikin mereka kelihatan lemah. Dan ujung-ujungnya bisa memicu keruntuhan total kayak Uni Soviet. Tapi di kubu lain ada kelompok pragmatis yang mikir kalau mereka nggak bisa terus-terusan ada di status perang dan terisolasi terus. Mereka pengen ngikutin model ala China, di mana kepentingan ekonomi nasional lebih diutamakan di atas ideologi revolusioner murni. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua materi yang kita bedah hari ini, mulai dari retorika keras di Washington, hancurnya kota-kota di Lebanon, krisis yang bikin pekerja harian di India menderita, sampai ke gejolak ekonomi dan politik di dalam Teheran, kita sampai pada satu pertanyaan kritis. Seiring makin hancurnya rantai pasokan global dan krisis domestik yang udah mencapai titik didih ekstrim, siapa yang akan runtuh lebih dulu di bawah tekanan global dan domestik yang terus meningkat ini? Ini bukan cuma soal menang atau kalah secara militer, tapi pihak mana yang secara ekonomi dan sosial bisa bertahan paling akhir. Nah, coba kalian renungkan itu. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan materi ini, semoga bermanfaat dan memberikan perspektif baru. Sampai jumpa!